Istirahat itu tuh barengannya sama cowok-cowok, nggak sama cewek. Terus kayak di kelas lagi ngobrol gitu, gue nggak ngikut sama cewek ngerumpi-ngerumpi, gue mau cowok bercanda-canda hai gitu, main kata-kataan gitu, bercanda-bercanda kayak cowok. Kalau cewek kan ya lu ngumpul ngegosip gitu, gue nggak bisa. Baghdad persis banget sebelahan sama Melati. Iya benar. Sampingan banget belakang-belakangan sama Subud. Subud SMK 28. Iya, tapi kita tuh nggak pernah yang ribut banget gitu, nggak pernah. Kan yang deket juga tuh Chelsea, terus Texas. Chelsea. Pas sama gue itu lebih sering ribut itu sama Chelsea. Wah, itu musuh bebuyutan banget. Emang dari zaman dulu kayaknya. Iya, kemarin gue lihat ada kopral. Kopral Chelsea. Iya benar. Ini tulisannya Chelsea 1. Jadi Chelsea 1 dia mantek. Tulisannya mantek kan? Iya, bahasanya mantek. Dia bilang di bawah lambang Baghdad sekolah kita. Sekolahnya gedungnya. Iya, di tembok depan. Nih, Chelsea 1 ceweknya, Baghdad SMA SMK-nya ceweknya. Iya. Ngumpul di Papillon. Partai cewek-cewek tuh yang kalah telanjang. Iya. Gokil sih. Kesepakatannya kayak gitu. Iya. Dan bener kejadian sampai partai. Kejadian, gue saksi mata. Oke, jumpa lagi di channel Bang Ges, menceritakan, melupakan, dan memaafkan. Alhamdulillah teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu dan narasumber yang sangat cantik jelita ya kan, juga manis. Bisa aja. Siapakah beliau? Teman-teman mungkin sebagian sudah ada yang mengenal secara physically. Tapi ada juga mungkin yang belum tahu siapakah dia. Dia adalah Asti atau Astoy. Iya. Dari Baghdad. Baghdad 25 ya? Baghdad 25. Teman-teman kemarin banyak nih yang minta narasumber dari Baghdad. Nah, karena kebetulan gue lagi mencari narasumber yang perempuan, jadi ya kita hadirkanlah narasumber yang perempuan yang bernama Astoy. Iya. Alhamdulillah berkenan ya. Iya. Astoy. Di sini kita akan bercerita sama Astoy pengalaman dan juga cerita-ceritanya Astoy dari mulai dia SMP, lalu SMA, SMK di Baghdad sampai dia lulus nanti, dan juga mengalami masa-masa ya kenakalan-kenakalan remaja ya. Pada umumnya nanti kita bakalan sharing nih. Ada apa sih kehidupan di Baghdad itu seperti apa ya? Untuk itu dipersilahkan kepada Asti atau Astoy memperkenalkan diri dari mulai nama lengkap, panggilan, SMP, SMA, dan juga tinggal di mana. Silahkan. Ya, kenalin gue Asti. Biasa gue kalau di Baghdad dipanggilnya Astoy. Astoy. Iya. Gue tinggalnya sih di Pondok Cabe. Daerah Pondok Cabe. Izin ngerokok ya? Iya, boleh silakan. Mau sebungkus? Boleh. Ya, gue tinggalnya di Pondok Cabe. Terus gue SMK-nya di Baghdad. Gue di Baghdad itu SMK-nya ya, bukan SMA. Kalau SMP-nya? SMP-nya gue di CRD 48, daerah Cirende. Iya. Tadi tinggal di mana? Di Pondok Cabe. Pondok Cabe. Iya, Pondok Cabe. Nah, kalau kita berangkat dari nama nih. Nama kan tadi Asti siapa? Asti Laras Ningtyas. Asti Lara Ningtyas. Asti Laras Ningtyas. Tapi dipanggilnya Astoy. Iya. Kenapa dipanggil Astoy? Dari awal tuh sebenarnya SMP sih. Ya tiba-tiba aja kayak Asti, Astoy, Astor kayak gitu-gitu. Terus kayak gue lebih nyaman kayaknya Astoy. Masa Astor emang mau lebaran ya? Gue makan gue lebaran. Jadi dipanggil? Iya, Astoy. Nah terus pas di SMK itu Asti, terus gue bilang Astoy aja gitu. Karena nama Twitter gue juga kan Astoy gitu. Mereka juga lebih nyaman Astoy. Biar gak ketukar karena di SMK itu ada nama 2 Asti. Jadi Astoy aja. Iya. As atau Toy? Toy dipanggilnya. Toy. Pasti Toy. Lebih nyaman dipanggil Toy. Iya, Toy. Jadi berarti dipanggil sayang nggak boleh ya kan? Karena udah ada yang punya nih. Iya kan? dong. Jadi teman-teman jangan ada yang godain Astoy nih, karena sudah ada yang punya nih. Iya betul. Udah ada yang manggil sayang ya. Udah ada yang manggil sayang. Beb, semuanya deh kayaknya. Oke, Astoy tadi tinggal daerah Pondok Cabe. Berarti emang regionalnya dekat sama CRD itu. Sama CRD ya, dekat daerah Cirende. Pokoknya kalau misalkan dari arah Lebak Bulus itu kan Cirende dulu, terus habis itu baru Pondok Cabe. Jadi emang dekat ya. Dekat. Sama Cirende. Berarti masuk CRD 48 ini karena dekat. Dan itu satu sekolah SMP favorit. Di Cirende? Di daerah dekat situ, daerah Tangerang Selatan. Dari masalah pendidikan pun memang bagus. Kita kenal dulu tuh disebutnya SMP 1 Negeri Ciputat.
Terus dirubah kan jadi Tangerang Selatan, dapat jadi digantinya SMP 2 Negeri Tangerang Selatan. SMP Negeri 2 Tangerang. Iya. Kenapa jadi CRD 48? Karena di daerah Cirende, Cirende disingkatnya CRD, dan awal mulanya itu dari tahun 48, katanya sih gitu. 1948. Iya, Berarti udah tua banget ya. Kayak kita udah tua umurnya. Betul, udah tua banget. Enggak banget sih. Jadi CRD itu Cirende 48 ya. Iya, Cirende 48. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih tahu ya kan filosofinya CRD 48 bisa dibantu komen. Bisa dibantu komen. Ya. Komen di bawah. Komen di bawah ini. CRD 48. Nah, Astoy berarti masuk CRD 48 memang karena regional rumah. Iya. Tetapi pas masuk 48 ternyata kehidupan di sana seperti apa tuh? Kehidupan di sana dan budayanya juga. Memang gue pengennya sekolah favorit. Pokoknya itu sekolah favorit yang bagus deh. Siapa sih yang kalau di daerah Pondok Cabe, Cianjur itu yang nggak tahu sekolah SMP itu karena favorit kan? Gue pengen ke situ. Terus ternyata selain di situ emang sekolah favorit, ya pas angkatan gue sih lumayan ada yang kenakalan juga sih. Dari semenjak itu kayak gue terjerumus jadi kayak nggak cewek banget, bukan cewek utuh gitu sih. Nah, kalau dibicarakan kenapa bisa terjerumus itu karena apa? Awal-awalnya? Karena gue nggak terlalu suka main sama cewek. Gue seringnya main sama cowok. Terus di situ juga terkenalnya karena paskibra. Gue pengen banget jadi paskibraka kan saat itu. Di CRD? Di CRD. Karena dia juga sempat favorit karena paskibranya bagus, ekstrakurikulernya bagus. Jadi gue masuk di situ temen cewek banyak. Tapi gue juga main banyak juga sama cowok-cowok. Gitu. Kenapa gue bisa bilang bandel juga? Karena kalau bisa dibilang itu teman-teman gue yang cowok itu ya yang bandel-bandel juga lah bisa dibilang gitu. Tapi masih mencakup hal yang wajar bandelnya. Bandelnya masih bandel-bandel kecil. Bandel-bandel kecil. Bandel-bandel anak SMP gimana sih? Gitu. Banyol-banyol aja gitu. Terus kayak di SMP sih gue main sama, ya kalau SMP kan dulu geng-gengan ya. Dari SMP tuh gue udah geng-gengan cewek-cewek, awalnya cewek-cewek, tapi gue tetap mainnya juga sama cowok-cowok gitu. Nah, sama cowok-cowok dari yang gue bergeng cewek-cewek semua, bolos bareng-bareng gitu kan, sampai dipanggil BP. Terus gue suka ngobrol sama cowok sampai SMP kan waktu itu sempat ada tawuran juga kan. Ada SMP. Iya, SMP juga ada. Sempat ikut juga Asti? Bukan ikut, tapi gue yang dipanggil. Tapi lo yang dipanggil? Tapi gue yang dipanggil. Karena geng gue tuh bukan sama sih, kayak gue emang kenal sama guru BP-nya, deket juga, sering cerita-cerita, jadi gue yang dipanggil. Ditanya-tanyain. Sedangkan anak-anak basis-basis CRD itu kebanyakan dari kelas gue. Gue dipanggil waktu itu lagi pelajaran sekolah sama guru BP, udah pasti pada panik tuh. Terus gue cuma nengok ke temen-temen cowok pada gini. Jadi lu melindungi teman-teman ya? Cuma ditanyain, kamu tahu nggak? Kamu kan sering main kayak gitu sama anak-anak ini disebutin namanya. Iya bu, gitu. Cuma ditanya-tanyain terus, ya gue ngumpet-ngumpetin sepinter-pinter gue ngomong aja sih. Ya saya sih ikut nongkrong tapi sampai sore. Saya nggak tahu kalau misalkan mereka berantem. Gak mungkin juga kan bu, saya ikut-ikut. Gitu lah pokoknya ceritanya. Oke, berarti di CRD Astoy ini memang sudah sering ya nongkrong bareng sama teman-teman yang cowok, karena memang lebih nyaman sama teman cowoknya nongkrongnya. Terus gue punya temen juga cewek, dia rumahnya kan emang gede segala macam, dia seneng buat ngumpulin anak-anak aja. Jadi ngumpul di sana. Jadi base camp lah. Jadi base camp gitu. Kalau tongkrongannya anak SMP CRD sendiri tuh ada nggak sih tongkrongan tetapnya? Ada. Dulu sebutannya itu kalau nggak salah ya di Emak. Daerah mana tuh? Dekat situ juga? Depan sekolah nyebrang. Udah situ sama. Paling waktu itu di belakang, tapi gue gak tahu sebutannya apa. Itu aja udah. Nah dari CRD ini sama di Baldes. Di Baldes ada? Karena kan ini sekolah gue di sininya tuh balai desa gitu. Balai desa? Iya, jadi kita manggilnya Baldes. Bilangnya tuh Baldes. Selebihnya sih kalau untuk yang cowok-cowok nongkrong misalkan mau tawuran apa, gue juga gak tahu banget. Biasanya sih di Emak. Gue taunya itu doang. Emak itu tempat warung gitu, warung makan. Jadi ada suka makan di situ, nongkrongnya di situ. Oke, baik. Tapi kalau bicara tentang pendidikan di CRD 48, bagus nggak sih? Bagus. Itu bagus banget. Itu sekolah favorit soalnya. Sekolah favorit ya? Benar-benar sekolah favorit waktu itu. Siapa sih yang nggak mau masuk situ gitu? Oke, jadi teman-teman nih yang masih SD mau masuk ke SMP. Masuk di SMP 2 Tangsel. 2 Tangsel. Iya. Masuk ya. Karena pendidikannya bagus. Bagus. Ekstrakurikulernya juga jalan bagus. Sekarang juga udah gede banget sekolahnya. Sekolahnya makin besar, ada pembangunan lagi. Iya, ada pembangunan lagi. Mulai bangun apa gimana? Enggak dong. Enggak, gue liatin aja sih dari luar. Udah mulai makin bagus aja sih sekarang. Baik. Nah, dari CRD itu pastinya banyak cerita kan tentunya kan.
Nah kita langsung beranjak kepada ketika lulus, ya kan? Astoy lulus masuk SMK di Baghdad. Iya. Itu jaraknya kan lumayan jauh tuh dari Iya. rumah kan. Kenapa milih SMK 25 atau Baghdad ini? Kalau gue dari awal itu memang karena gue kan, jadi gue tuh pindah-pindah dari SD itu kan masuknya gue rayonnya tuh Jawa Barat, Sawangan. Terus gue ke Cirende. Terus gue mikir, mungkin karena gue udah mikir lagi ya, kayak gue nggak mau kayak stuck di daerah-daerah sini aja. Gue tuh mau berkembang gitu. Jadi gue mikir kalau gue di sini lagi, teman-teman gue tuh ini doang. Dulu tuh gue mikirnya gue pengen punya teman banyak, gue pengen memperluas diri gue nggak mau stuck di sini. Terserah teman-teman gue mau di mana, walaupun gue sahabatan banget, tapi apa salahnya sih gue nyoba untuk kerja di cari pendidikan iya di Jakarta, udah gitu bagus kan. Kalau bisa carinya tuh yang negeri, tapi emang gue udah punya pikiran gue sukanya tuh sama yang di SMK. Gue gak mau SMA, kayak gue males banget nih belajar, ternyata emang di SMK lebih rumit lagi kan, karena sesuai jurusan kita gitu. Terus awalnya gue pengen masuk negeri, tapi karena NEM gue maksudnya ngepas banget, nggak terlalu tinggi banget juga. Iya, udah gitu karena gue dari daerah kan. Kalau di Jakarta itu rada susah, bener gak sih? Iya, kayak harus nambah gitu kalau nggak salah sih. Iya, harus lebih besar itu baru bisa kan. Kalau misalkan pasti didahulukan itu yang di Jakarta dulu, baru yang di luar Jakarta. Susah tuh. Udah mentok banget. Gue udah sempat masuk seleksi di negeri daerah Jakarta. Nggak masuk. Sempat masuk, pas udah terakhir kayak gue kesusul lagi nih sama orang dari Jakarta. Pasti kan didahuluin tuh. Akhirnya gue mikir, tapi gue tetap mau di Jakarta. Gue nggak mau stuck gitu kan. Karena gue nggak ada yang tertarik, walaupun banyak di sekolah Tangsel tuh yang bagus-bagus juga. Akhirnya gue mutusin untuk di Baghdad karena dia masih buka gelombang 3 waktu itu. Oh, jadi gelombang terakhir? Iya, gelombang terakhir, dan swasta doang kan yang masih bisa terima gitu. Jadi ya udah, langsung aja di Jakarta SMK, ya udah, terus keterima masuk, masuk deh ke Baghdad 25. Iya, Baghdad. Nah, di Baghdad 25 ini kalau gue secara pribadi ya Toy, namanya itu sudah gue kenal juga dari gue zaman SMP. Baghdad itu memang apa ya, dari zaman dulunya itu memang sudah solid ya. Jadi sampai tersebar gitu namanya. Saat gue mau masuk situ aja, kakak-kakak gue, sepupu-sepupu gue bilang, ngapain masuk Baghdad? Nah, kenapa lu ngapain masuk Baghdad? Iya, karena udah terkenal tawurannya gitu, basis joget. Iya, dari zaman dulu dia tuh sering ribut, tau gak sih, sama Texas gitu, ya kan? Masa sih, gue kan ya enggak, kayaknya gue kan pengennya sekolah gitu kan. Itu SMA-nya kali, kan gue di SMK. Oh ya udah, mungkin di SMK nggak kayak SMA, tapi ternyata pas masuk sama aja. Nah, itu budayanya di SMK sama di SMA berarti hampir sama. Apa ada juga yang bilang kalau SMA sama SMK di Baghdad misah dari pergaulannya, tongkrongannya? Misah. Di angkatan Astoy sendiri gimana tuh? Bisa. Kalau untuk di angkatan gue, sempat gue sama anak SMA itu gabung sih, nyatu. Tapi kalau untuk masalah yang tawuran dan segala macem itu memang enggak sih. Jadi nyatunya dalam hal tongkrongan aja tuh kita misah sebenarnya gitu. Tapi nggak pernah sih yang sampai SMA sama SMK tuh ribut gitu. Paling ya karena emang satu sekolah aja, cuman lihat-lihatan atau gimana gitu. Kalau sempet nyatunya itu dikarenakan SOTR. Biasanya kan kalau sekolah-sekolah tuh SOTR kan, Sahur on the Road. Sama gue ngadain acara untuk reuni-reuni. Dan itu yang bener-bener dari tahun lama sampai yang gue SMK itu pas dari tahun berapa ya? Gue agak lupa sih. Itu nggak pernah emang sama SMA. Jadi pas di angkatan gue baru bisa pas sama SMA. Itu juga dibantu sama angkatan 2013-2012 untuk gabungnya. Iya, jadi bisa disimpulin Baghdad tuh dari tahun lalunya memang SMK-nya sudah musuhan tapi enggak, cuman bisa aja ya, tongkrongan bisa. Lu SMA, gue SMK. Tapi di beberapa angkatan sempat nyatu, contohnya di angkatan lu. Iya, benar. Karena kita maunya tuh kita bawa namanya tuh nama Baghdad 25. Iya, soalnya gitu. Satu sekolah nggak sih? Satu sekolah. Satu gedung. Satu pintu. Satu pintu masuk. Iya. Cuman seberang-seberangan aja sih, di depan sini SMA, di sini SMK gitu. Sama ditambah bikin gedung baru lagi. Jadi yang Asti rasain di Baghdad itu pada zamannya Asti 2013 gabung dapatnya ya? Gabung sih. Dan menurut lu pribadi memang lebih enakan gabung atau bisa sih? Enakan gabung lah. Jadi kayak kita ngerasa nggak ada perbedaan. Yang perbedaannya cuma ya udah lu SMA, gue SMK gitu. Tapi nongkrongnya bareng? Nongkrong sih bareng yang 2013. Kayak nggak pernah
selek aja. Nggak pernah selek aja. Iya. Oke, kalau kita paling biasanya cewek-cewek sih. Lo tau Cewek-cewek. lah cewek-cewek ribetnya kayak apa, kayak siapa sih Siapa sih gitu-gitu nih dari ya. SMA nih, Iya, dari SMK nih. Iya benar. Bedanya sih dulu itu kalau pas gua masuk SMK tuh nggak boleh pakai span. SMK Nggak Nggak boleh pakai span. Yang boleh pakai span itu SMA. Dan kenapa gitu? yang emang terkenalnya itu SMA Baghdad kan ceweknya cantik-cantik. Terkenalnya. Gitu. Iya, Tapi bener nggak sih cantik? Cantik. Bener. Gue akuin emang cantik-cantik. Beda lah sama SMK. Lu kayak ya kalau menurut pandangan gue memang kayak biasa. Kalau cewek-cewek SMK kan ya biasa aja dibandingin cewek-cewek SMA. Tapi Astoy cantik juga kok. Masa sih mas? Coba tanya viewer sih, Astoy cantik kan? Enggak, biasa aja. Ya Terus. jadi kayak gitu aja sih. Selebihnya ya udah berjalan sendiri-sendiri aja gitu. Oke Astoy nih, kalau bicara tentang tongkrongan di Baghdad, tadi kan lu bilang ada yang gabung, ada yang misal. Nah kalau tongkrongan yang Baghdad sendiri dari SMK-nya itu di mana sih letaknya? Kalau untuk di SMK itu ada namanya kadal. Kadal itu apa tuh? Kok namanya kadal? Namanya kadal karena tempatnya ngumpet. Gue juga taunya tuh karena gue diceritain gitu. Kenapa sih disebutnya kadal? Aneh banget gak sih? Bentukan tempat nongkrongnya juga nggak yang gimana-gimana banget. Tapi karena tempatnya ngumpet. Kadang kadal tuh sukanya ngumpet kan. Jadi sebutnya tuh kadal gitu. Itu di seberang sekolah. Jadi kan depan sekolah kita kan perumahan gitu kan. Terus ada gang masuk, belok kiri udah di situ. Terus dia buka warung gitu, terus ada warung nasinya juga. Sampai sekarang pun masih nongkrong di kadal? Kalau untuk sekarang, angkatan sekarang gue gak tahu. Tapi untuk sampai yang tahun 2015 sih yang gue tahu masih di kadal. Masih di kadal. Nah pada zaman Astoy di SMK Baghdad ini, itu budayanya itu seperti apa sih? Apakah ada ganjil genapnya di tiap angkatannya? Lalu di tongkrongannya apakah ada senioritas tuh biasanya betul. kan dari sisi pasti ada Astoynya? Pasti ada. Pasti ada. Kalau yang gue tahu memang kalau misalkan untuk yang di sekolah yang di Baghdad itu tetap sih ganjil genap. Kayak kita tuh dekatnya sama siapa, misal ganjil sama ganjil genap Kelas 1 sama kelas 3, iya. kelas 2 ya sendiri. Itu gue ngerasain emang benar. Kita pas gue angkatan gue 2013 dekatnya sama 2011. Sama 2012 tuh rada jauh. Beda. Nah, jauhnya ini memang musuhan di sekolah selek apa gimana? Enggak musuhan sih, tapi yang kayak pengen sering ikut nongkrong bareng sama jalan tuh buat tawuran gitu ya. 11 sama 13. 11 sama 13. Jadi ya ganjil ke ganjil, genap ke genap. Iya. Kalau bicara senioritas itu seperti apa di Baghdad? Kalau untuk yang di SMK menurut gua kalau untuk yang cewek enggak sebegitunya banget, tapi ada. Adanya tuh gimana? Tapi ada kayak ya biasa diliatin sih. Gue masuk kelas 1 baru selesai masa-masa LDKS segala macam. LDKS? Iya. Kan udah mulai penjurusan apa segala macam tuh. Terus gue dideketin sama anak kelas 3. Cowok kan? Cowok dong, mas cewek. Deketin sama anak kelas 3. Di situ lo tuh mulai tektok. Ngapain lo anak kelas 1 deket sama anak kelas 3 gitu. Emang lo siapa sih gitu-gitu. Biasa sih kalau misalkan cewek pasti kan karena emang lo cantik gitu. Lo jangan merasa keren, lo pengen eksis kayak gitu-gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya sih enggak. Karena memang ya namanya senior biasa ngeliat adik kelas pasti dia ngincer-ngincer nih. Siapa yang cakep, siapa nih yang bisa gue deketin dan segala macam gitu. Jadi ya dari semenjak itu, tapi karena memang katanya ya kata anak-anak situ kalau gue emang dikenal tuh mukanya tuh judes. Astoy terkenalnya judes. Iya, judes tuh songong. Kalau gue diem atau apa, dan gue tuh orangnya emang malas senyum. Iya, malas senyum kayak kalau gue nggak kenal ya gue ngapain senyum, gitu. Mau sama kakak kelas atau apa, yang penting gue sopan, gue nggak bikin masalah, gue nggak macam-macam udah. Tapi gitu ternyata aja. Dengan muka lu yang kayak gitu malah ngebuat atasan lu makin. Iya benar. Ini anak konyol nih apa gimana gitu ya? Betul. Kalau misalkan terus habis itu banyak, pokoknya jadinya gue nggak disukain sama anak kelas 3 sama anak kelas 2. Jadi sama 2 angkatan dong? Iya, sama 2 angkatan gue gak sukain. Jangan kan sama angkatan atas gue, sama angkatan gue sendiri gue sempat gak ditemenin. Karena gue mainnya tuh kebanyakan sama cowok seringan. Gitu. Balik lagi ke yang dari zaman SMP, emang lu udah nyamannya tuh main sama cowok. Iya benar, dan gak tahu kenapa juga yang cowok-cowok ini juga nyaman main sama gue. Biasanya kan kalau cowok misalnya deketin sama cewek, main sama cewek, risih kan. Lu ribet, cewek ngapain sih lo gitu atau apa. Ini enggak, yang mereka yang welcome aja gitu sama gue. Apalagi ternyata mungkin gue emang terbiasa main sama cowok, jadi gue bisa menempatkan diri gue tuh posisinya gak kayak cewek-cewek lain gitu. Berarti Astoy itu santuy, aman, enjoy kan, jalan terus. Iya betul. Iya aman, santai aja gue sih. Kayak ya udah sampai gue nggak ditemenin satu kelas, gue nggak ditemenin cewek. Karena lo mainnya sama cowok. Betul, bener. Sampai gue sempet
Kenapa bisa ditemenin? Kenapa bisa dimusuhin gitu? Karena apa sih? Gue nggak pernah nongkrong bareng sama mereka gitu. Oh, karena kasihkan sama cowok, jadi lu ke cowok terus. Jadi gue kayak mau break atau apa gitu ya, mau istirahat, itu tuh barengannya tuh sama cowok-cowok, nggak sama cewek. Terus kayak di kelas lagi ngobrol gitu, gue gak ngikut sama cewek ngerumpi-ngerumpi, gue mau cowok bercanda-canda gitu, main kata-kataan gitu, bercanda-bercanda kayak cowok. Kalau cewek kan ya lu ngumpul, ngegosip gitu. Gue gak bisa. Gak bisa? Gue gak bisa. Apa emang belum nemu yang klop aja? Awalnya tuh emang gue gak bisa. Terus sempet kayak emang gue ngerasa dimusuhin, terus kayak temen-temen gue yang cowok mungkin karena ngeliat gue kayak gitu kasihan kali, udah lu kesana coba main sama cewek gitu. Sampai akhirnya gue disidang dong sama cewek-cewek. Diapain? Disidang sama cewek-cewek. Disidang sama cewek-cewek, angkatan sendiri? Enggak, sama teman kelas gue doang tapi. Kenapa sih lo gak mau main sama kita? Ini buat lu semua ya. Gue sih sekarang temenan sama mereka semua. Ini zaman dulu aja nih. Iya, zaman dulu aja. Sekarang juga kalau misalnya emang dia pada ngeliat pasti pada ketawa-tawa. Gue di tangga dikumpul, lo kenapa sih gak mau main sama kita? Kenapa lo mainnya sama cowok-cowok semua? Kan kita gak level gini. Gue bilang, iya emang gue suka main sama cowok, gue lebih masuk. Gue coba main sama lo udah judesin gue duluan. Ya gue gimana mau bisa gabung sama lo gitu. Karena emang dari awal juga gue udah ngerumpinya sama nih cowok-cowok. Ya udahlah gitu. Gue main sama siapa aja, gue gak mau yang ngumpul-ngumpul geng-gengan segala macam gitu. Kayak kita hidup kayak gini bersosialisasi aja, teman kita banyak gitu, ya kan, nggak usah harus kayak geng-gengan yang ada kita dicecer sama kakak kelas kalau kayak gitu kan, segeng-segeng, gengnya ini, gengnya itu, gua nggak kayak gitu ya. Iya. Oke, sekarang gue pengen bicara tentang SMK Baghdad sama SMA Baghdad. Itu kan letaknya dekat sama Melati, terus Subud, terus Censi gitu kan. Itu, sorry kalau bicara tentang musuhan semuanya sama itu sekolah apa gimana? Nih, kan yang lucunya menurut gua di satu gang itu Baghdad persis banget sebelahan sama Melati. Iya benar. Sampingan banget belakang-belakangan sama Subud. SMK 28. Iya, tapi kita tuh nggak pernah yang ribut banget gitu, nggak pernah. Kalau dari gua kelas 1 sampai kelas 3 nggak pernah yang tawuran, ribut. Jadi kayak udah pada punya tongkrongan sendiri-sendiri dan nggak pernah saling ganggu. Malah satu wilayah itu ya. Tapi kalau misalnya sama sekolah lain berantem sih. Contohnya kan yang deket juga tuh Censi, terus Texas. Censi. Pas sama gue itu lebih sering ribut itu sama Censi. Wah, itu musuh bebuyutan banget. Emang dari zaman dulu kayaknya. Iya, kemarin gue lihat ada kopral. Kopral Censi. Iya benar. Iya itu sama Censi. Wah, parah. Bebuyutannya tuh bener-bener parah. Sampai pernah saking emang parahnya nih tawuran segala macem. Karena batik Baghdad tuh kan udah ciri khas banget kan. Setiap pakai batik, yang naik motor lah, yang naik bis, atau naik angkot, diusahain tuh pakai jaket. Jangan sampai ketahuan pakai batik Baghdad. Karena bisa diserang kapan aja. Diserang tuh disengin ya, sama anak Censi itu. Iya betul, disengin sampai sebegitunya karena sering banget ribut gitu. Dan dari SMK Baghdad sendiri kita tuh gabungan sama Averus. Gabungan. Di zaman lu memang dari dulu? Pas yang gue tahu pas di zaman gue. Gabungan sama Averus karena di angkatan gue ada abangnya itu anak Averus. Jadi dibikin kayak kita tuh temenan gitu. Jadi kayak buat saling bantu. Kayak kita main ke Averus main ke kita kayak gitu. Iya, padahal kan jaraknya cukup jauh ya. Iya. Cuma karena ada abang-abangnya itu. Iya. Jadi main bareng. Iya, di main bareng. Kalau dari Censi sendiri tadi kan lu bilang musuhan, bahkan bisa dibilang bebuyutan. Bebuyutan tuh maksudnya udah dari lama gitu ya, musuhan. Menurut lu kenapa sih bisa musuhan Baghdad sama Censi? Itu gue gak tahu, kayaknya sih emang dari lama, dari dulu tuh emang udah pasti. Itu cowoknya doang atau sampai ke ceweknya juga? Awalnya gue tuh emang cowok kan, yang biasa tawur-tawuran itu cowok bukan cewek. Kelas di jalan lah ya? Iya betul, kelas di jalan. Tapi pas masih ada gue masih sekolah, sempet sih cewek sama cewek ribut. Cewek sama cewek ribut tuh, Censi sama Baghdad. Gara-gara Censi, ini bukannya gue ngejelekin atau apa, ini cerita aja kita ya. Cerita real nih ya. Real cerita aja, pengalaman pas masa-masa sekolah. Dan jangan dicontoh. Jangan dicontoh sama sekali, itu benar-benar gak baik dan gak bagus sih. Tapi pengalaman aja. Dan itu menurut gue kalau sekarang dipikir-pikir lagi lucu ya. Lucu dan bodoh ya. Bodoh banget. Lu ngapain ya ampun. Ini kalau boleh tahu cewek-ceweknya ribut, maksudnya Censi sama Baghdad ceweknya ribut di jalanan atau gimana? Jalanan. Ribut? Nggak di jalanan sih, kita cari lahan yang kosong gitu. Oh, ribut pukul-pukulan? Kita maaf, bukan gue. Iya. Iya, lu juga kan berarti? Gue ada sih di situ. Cuman karena
yang ribut itu bukan di angkatan gue, di 2015. Ceweknya nih ya, ini ceweknya nih ya. Itu bener-bener cewek yang ribut. Cewek, jadi gara-gara heboh nih kan, karena emang kita udah musuhan banget nih sama Chelsea. Kita ributnya itu gara-gara anak Chelsea coret-coret di tembok Baghdad. Ini tulisannya Chelsea 1. Jadi Chelsea 1 dia mantek kan, bahasanya mantek. Dia bilang di bawah lambang Baghdad sekolah kita. Sekolahnya gedungnya. Iya, di tembok depan. Ya kalau kata Chelsea atau apa kan sekolah kita kayak kandang ayam ya, karena ada apa sih yang kawat-kawat gitu loh. Terus tembok kawat gitu, terus tembok gitu. Disebutnya sama Chelsea itu Baghdad kandang ayam gitu. Iya, kayak kandang ayam kayak gitu. Terus ada lambang Baghdad gitu. Di bawahnya dipilok Chelsea 1, terus cewek-cewek foto sambil gini gitu. C1. Iya, C1. Coba yang nonton anak Chelsea. Aku tuh siapa yang bilang tuh? Kalau ingat lucu banget sumpah. Dari situ ya kita biasa aja. Yang cowok-cowok sih pengen ributin atau apa. Berarti fotonya tuh kesebar di media. Kesebar di Twitter, di media. Cewek-ceweknya gitu. Di BBM. Dulu masih zaman BBM kan. Ya. BBM. Iya, di BBM kayak gitu. Kesebar gitu kan. Dan kita emang ngeliat emang ada coretan pasti anak Chelsea. Iya. Ada fotonya juga. Iya, ada fotonya juga. Pada begini cewek-cewek cantik-cantik, imut-imut, ternyata masih junior ya kan. 2015. Itu posisi berarti gue kelas 3. Oh, lu udah kelas 3 nih. Gue udah kelas 3. Yang cowok-cowok gak tahu mau ributin atau gimana, gue udah pusing lah, udah kelas 3. Gue gak mau fokus yang main lagi atau apa, kan fokusnya UN biar lulus segala macam. Nah, di situ posisinya ternyata gue juga dihubungin sama anak SMA dari Baghdad. Gimana nih, kita mau ributin atau enggak? Gue bilang enggak. Karena kan emang gue nongkrongnya sama cowok-cowok, ngikut sama cowok juga pernah ngeliatin mereka tawuran segala macam. Mereka taunya anak SMA tuh ceweknya tuh gue, jadi ngehubunginnya tuh ke gue gitu kan. Gue bilang enggak, siapa? Gue bilang karena gue ngerasa gue nggak eksis, terus gue nggak ngerasa gue mau dihormatin dan segala macam. Tapi mereka ngomongnya gue, terus gue nyari anak kelas 1 siapa, gue gak mau. Karena mungkin lu satu-satunya yang sering nongkrong kali di angkatan lu kali ya. Dan lu kebetulan kelas 3. Kebetulan, karena memang dari awal kelas 1 tuh yang main tuh gue mulu. Ceweknya. Iya, makanya yang tadi gue ceritain gue mulu. Sampai gue yang ikut tawuran, gue yang juga kena pukul pakai balok kayak gitu-gitu. Itu tuh gue yang ikut. Sumpah ulang tahun Baghdad lu cowok-cowok kalau ingat ini pasti lu pada ketawa. Ulang tahun Baghdad lu ikut juga tuh? Gue ikut juga. Tapi gue ikutnya tuh bukan ikut tawuran ya. Gue ngikutnya yang cuman kayak anak-anak tuh selalu yang gue yang buat ngejagain kayak motornya mereka diparkir di mana. Nitip handphone gue, duit gue gitu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa teleponnya, terus anak nanti ngumpulnya di sini, lu kumpulin. Jadi gue kayak istilahnya mata-matanya mereka gitu lah. Berarti jadi bisa dibilang tim supportnya Baghdad 25 ya kan? Official dulu ya. Sebutannya official ya. official siapa gitu. Asto ya gitu. Terus abis itu yang Chelsea itu gimana tuh? Yang Chelsea itu dihubungin ya gue nggak tahu ya, gue bilang nggak tahu gitu. Ternyata gue nongkrong lah di Kadal itu kan sama anak gue. Terus di situ gue dikabarin lagi sama anak SMA, toh ini udah pada ngumpul, ini ada junior lu. Lah gue bingung ya, junior gue siapa gitu kan. Ini anak 2015. 2015 lu kesini deh mendingan, lu liatin masa nggak ada perwakilannya dari SMK gitu kan. Di situ gue udah dilarang sebenarnya sama temen-temen gue yang cowok-cowok, ngapain lu, nggak usah nanti jadi masalah gini-gini. Ya tapi gimana, ini cewek, gue nggak mau lah, kasihan segala macem ya kan. Kalau lu nggak mau ribut harusnya lu juga melerai dong gitu, biar nama kita juga SMK bagus-bagus aja gitu kan, nggak jelek gitu. Akhirnya yaudah gue nekat sama temen gue juga yang namanya Asti, berdua kesana. Asti dan Astoy berarti? Ya dia panggilnya Astitif, kalau nggak Astitit. Astitif dan Astoy berarti. Iya. Terus gue kesana, ternyata benar di situ tuh ada anak SMK di angkatan 2015 sama Chelsea udah ngumpul. Di daerah mana nih kalau gue boleh tahu? Di daerah, gue lupa sebutannya tuh Papilon gitu. Papilon ya, atau Papilon ya. Daerah Pondok Indah. Pondok Indah yang di belakang. Yang lah kan banyak lahan kosong tuh. Di situ ngumpul. Itu ngumpulnya cewek dan cewek semua? Cewek, enggak cewek semua? Cewek semua. Udah siap ribut mau berantem? Sumpah, itu cewek sama cewek semua. Kalau Baghdad kelihatan batiknya, batik birunya dia. Kalau Chelsea hari Jumat kayak baju suster putih-putih gitu kan. Baju suster. Dia banget baju tangan panjang kayak gitu. Terus roknya juga putih. Kalau kita rok putih sama batik warna biru. Lalu gue datang ke sana ternyata mereka udah siap mau partai.
Jadi cewek sama cewek partai. Iya, lu tahu kan partai. Tahu. Satu lawan satu. Iya, kayak gitu. Gue bingung. Ngapain gue bilang. Pas gue datang, gue diterakin, "Toy di sini." Naik gue ke atas. Ngapain? Ini anak-anak gue lihat. Terus sini dulu gue bilang gitu kan. Ngapain? Terus kita biasa mereka tuh rembukan, kita rembukan gitu kan. Maunya tuh poin-poinnya gimana gitu kan. Emang gimana sih? Ya, ini anak-anak yang foto. Yang nyoret-nyoret tembok. Iya. Hah, gue bilang gitu. Ya sempat ya gimana sih asal cewek pengen ribut dia kayak songong-songong, tapi gue yang kayak yaudahlah kita nggak usah, nggak bisa kayak gitu lah, malu kita gini. Akhirnya kesepakatan yaudah partai sampai yang kalah gitu, yang kalah namanya telanjang gitu. Jadi partai Chansi 1 sama SMK Baghdad ini, SMK sama SMA partai cewek sama cewek ya? Cewek, nggak ada cowok sama sekali. Nggak ada cowok sama sekali. Dan yang cuman gue inget ada satu kayak banci gitu sih. Ada ikut-ikutan? Iya, tapi gue nggak tahu siapa mah. Jadi intinya nih Chansi 1 ceweknya, Baghdad SMA SMK-nya ceweknya, ngumpul di Papillon, partai cewek-cewek tuh yang kalah telanjang. Iya. Gokil sih. Kesepakatannya gitu. Iya. Dan bener kejadian sampai partai. Kejadian, gue saksi mata. Walaupun istilahnya gue sempat nggak sampai akhir. Tapi lo ada di situ ya? Gue ada di situ dari datang dia mau mulai sampai gue ngeliat mereka pukul-pukulan apa jatuh-jatuhan tuh guling-gulingan ya kan? Ada lo. Gila ada. Nah pas lu sampai di situ kan lu bilang lu bener-bener nyaksiin tuh sampai pukul-pukulan. Itu gimana sih kronologinya? Kronologinya pokoknya Chansi udah ada beberapa orang. Pokoknya Chansi yang beberapa orang beribut itu yang foto. Bener-bener yang ada di foto itu ya? Iya, yang bener-bener yang ada di foto. Sama akhirnya dikumpulin sama ya pokoknya ditemuin itu 2015 sama 2015 yang angkatan atasnya nggak boleh ikut-ikutan, cuma untuk mantau doang. Kayak ketakutan kan ada yang curang misalkan dia jatuh tapi masih tutup ngelawan padahal dia udah dibilangnya tuh kalah gitu ya? Iya kayak gitu biar gak sampai ada yang gimana banget, cuman sebenarnya kayak gitu doang. Dan gue kesana tuh pengennya buat bawa pulang angkatan gue yang 2015 angkatan gue junior gue yang 2015 jadi gak ikut-ikutan gitu loh. Gue gak mau nanya SMK gue juga jelek segala macam. Gue udah bilang sama temen gue juga udahlah gitu, gak usah biarin aja dia mau kayak gimana gitu. Tapi ya mereka tetap kekeh juga. Dan dari anak kelas satunya enggak, gue siap kak. Gue ngerasa juga kayak ya udahlah, gue udah gak bisa gue siapa sih mikirnya gitu kan. Ya udah gue cuma bisa ngeliatin sambil gue juga dipantau sama temen-temen gue yang cowok gimana sampai gue ngeliat mereka bener-bener tinju men, cewek sama cewek. Itu satu lawan satu. Jadi kan misalnya ada pesertanya ada berapa orang tuh? Yang lo tahu? 6 sampai 8 orang. 6 sampai 8 orang. Iya. Diadu satu lawan satu. Satu lawan satu. Lu ngeliat itu? Gua ngeliat sampai guling-gulingan. Lu tahu gak sih cewek? Wah seru sih sebenarnya kalau dilihat seru. Karena di videonya kan kesepakatannya telanjang kan. Yang kalah. Iya. Mungkin karena memang semua juga ngerasain cewek nggak usah pakai sampai telanjang banget, dibuka baju jadi kayak cuma pakai tank top, udah gitu hujan. Basah lepek kan udah pas nyeplak. Ngeceplak tuh. Iya. Jadi dijajarin dibarisinnya satu-satu. Buka baju. Itu kalau cowok-cowok ngeliat ini juga bahaya tuh. Iya bahaya. Ada nggak sih videonya? Kayak kalau sekarang gue nggak tahu deh. Nggak usah dicari ya kan? Iya nggak usah dicari. Tapi kalau ada ntar belakang aja. Oh siap. Pokoknya jangan dicari videonya. Itu adalah kenakalan remaja yang nggak harus ditiru. Nggak boleh ditiru ya. Jangan sampai juga untuk angkatan yang sekarang tuh sampai kayak gitu. Oh ini yang namanya tawuran anak Jakarta yang disebut BR tuh apa? Di depan mata gue gini-gini. Gue langsung kayak temen gue ya Allah gitu kayak